Pemirsa, Indonesia kembali berduka. Sehari setelah kecelakaan maut bus di Padang Panjang, terjadi lagi kecelakaan maut di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Truk melaju tidak terkendali dan menabrak sebuah angkutan daerah yang membawa rombongan pelayat. 11 orang meninggal dunia dan 6 orang lainnya terluka. Batas mabrak Kopadan wonge ya tadi keluar ya Allah wae Kopadane adur-adur. Wih ya Allah lebu rumah lu. Mangsal Kopadan iso wong iso bledut nasiang ya Allah. Wih. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Oh, rata-rata putri mbak kan? Anggi wedok. Ikut turunnya sudah tak sih ya? Ajeng, nggih. Ngan bisa mendhet ngoten iki kepadane. Mas Manon kok. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk tabrak angkot yang menewaskan 11 orang. Polisi menduga laka maut tersebut terjadi karena rem tidak berfungsi. Setelah truk berhasil dibalik ke posisi semula, Satuan Selalu Lintas Polres Purworejo langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman, serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Olah TKP berlangsung selama beberapa jam dengan petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi. Polisi juga masih mendalami dugaan truk mengalami remblong. Nah, kemudian pada saat itu oleng, ya, dia menyalip, sebenarnya tidak boleh nyalip, karena garis lurus gitu. Menyalip. Kemudian ini apakah ini remnya blong atau tidak sempat ngerem, tapi itu akan kita dalami. Kalau melihat daripada TKP, kita belum menemukan bekas rem. Ya. Nanti akan kita dalami apakah dia kaget dia tidak ngerem atau memang remnya tidak berfungsi. Dari benturan tersebut sehingga menimpa daripada kendaraan yang ada di depannya. Ya. Akibat kecelakaan, terjadi kemacetan kedua arah. Polisi melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup untuk memperlancar arus kendaraan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan angkot terjadi di Jalan Purworejo, Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu siang. Batas mabrak Kopadan wonge ya tadi keluar ya Allah wae Kopadane adur-adur. Korban meninggal dunia menjadi 11 orang setelah 1 dari 6 orang yang luka-luka akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan pasir yang melaju dari arah Magelang menuju Purworejo tiba-tiba oleng dan tidak terkendali di jalan menurun. Truk kemudian menabrak angkot yang membawa rombongan pelayat yang berada di depannya. Tidak hanya menabrak angkot, truk juga menabrak sebuah rumah karena pengemudi truk membanting setir ke sisi kiri jalan.
Polisi menyebut dugaan sementara truk mengalami gagal fungsi rem atau blok saat melintas di jalan menurun. Kronologisnya dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depannya. Ini meninggal di lokasi 10 ya, Dada? Betul, meninggal di lokasi, informasi sementara 10. Kemudian kami akan masih melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Seluruh korban tewas dan luka kini telah berada di RSUD Citrowardojo, Purworejo. Polisi masih melakukan proses identifikasi terhadap para korban baik yang meninggal dunia maupun yang terluka serta menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Bayangkara mengidentifikasi 12 jenazah korban kecelakaan maut bus terguling di Padang Panjang, Sumatera Barat. 3 diantaranya merupakan warga Kota Bekasi. Sejumlah ambulan tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat, membawa korban kecelakaan bus antar lintas Sumatera yang terguling di Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Seluruh korban kecelakaan dalam tragedi maut di Bukit Surungan, Padang Panjang telah dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari data sementara, 12 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim Inafis Polda Sumatera Barat menyebut seluruh korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi, di mana korban teridentifikasi 7 laki-laki, 5 perempuan, dan 2 diantaranya masih anak-anak. Ada dari Medan, kemudian ada dari Jakarta ya. Berarti sudah teridentifikasi semua, Dok? Semua sudah teridentifikasi, jadi jenazah yang masuk ke rumah sakit RSUD Padang Panjang itu sebanyak 12 jenazah, 10 jenazah dewasa dan 2 jenazah anak-anak. Nah, 10 jenazah dewasa ini teridentifikasi dengan sidik jari yang dilaksanakan oleh tim Inafis Polres Padang Panjang. Kemudian 2 orang lagi yaitu anak-anak teridentifikasi dengan data medis dan data sekunder. Sementara 3 dari 12 korban jiwa kecelakaan bus antar lintas Sumatera diketahui merupakan warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketiga korban terdiri dari seorang ibu dan anaknya yang masih berusia 1 dan 6 tahun, warga perumahan Pesona Bumi, Agra Mustika Jaya. Ketiganya diketahui menumpang bus naas tersebut saat hendak pulang ke kampung halamannya. Untuk korbannya menurut informasi 3 orang, ibu beserta 2 orang anak. Oh, 2 anaknya. Sedangkan untuk suaminya kerja? Kalau kebetulan suami yang saya dapat informasi nggak ikut. Oh, nggak ikut. Usai berhasil diidentifikasi, 3 jenazah korban asal Medan yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang telah diserahkan ke pihak keluarga. Penyerahan jenazah beserta dokumen dan barang-barang milik korban diserahkan secara simbolis di depan posko DVI Polda Sumbar yang berada di RSUD Padang Panjang. Sementara pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat menyebutkan 4 jenazah yang disemayamkan di sana belum diambil pihak keluarga. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk menginvestigasi penyebab pasti kecelakaan bus di Padang Panjang yang mengakibatkan 12 orang meninggal dunia. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 3 Sumatera Barat sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi di daerah masih terus melakukan investigasi penyebab kecelakaan bus. Pada tahap awal, penyidik melakukan pencocokan dokumen kendaraan dengan kondisi fisik bus. BPTD bersama tim KNKT mendatangi lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Bus antar lintas Sumatera yang mengangkut 35 penumpang
diduga mengalami gangguan pada sistem rem saat memasuki turunan curam di Bukit Surungan sekitar 100 meter dari pintu keluar terminal bus Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibatnya 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan sehari. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. 1 dari 4 jenazah korban kecelakaan bus di Padang Panjang yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat asal Sumatera Utara Rabu pagi dijemput oleh keluarga. Satu jenazah atas nama Aryudi, 38 tahun, asal Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu pagi dijemput oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat di Kota Padang. Pihak keluarga saat ini berada di posko antemortem Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang, mencocokkan identitas dan data korban. Rencananya jenazah akan dibawa melalui perjalanan darat dengan ambulans untuk dibawa langsung ke Deli Serdang, Sumatera Utara setelah proses pencocokan identitas korban di posko antemortem selesai. Sementara itu, 3 jenazah lain masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar menunggu penjemputan oleh pihak keluarga. Kita ke informasi lain pemirsa, perseteruan selebgram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berlanjut. Lisa secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Usai mantan gubernur melaporkan Lisa karena tak terima terus disudutkan, kini Lisa Mariana menuntut Ridwan Kamil secara perdata. Laporan dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum. Adanya perkara gugatan perdata atas nama penggugat Lisa Mariana Presley terhadap tergugat Muhammad Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dibenarkan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung. Sudah masuk baru kemarin ini dan ditentukan oleh majelis itu hari Senin setelah tanggal 26 ya. 26 ya. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bahwa anak Lisa itu anak dari Ridwan Kamil. Perseteruan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat dengan model majalah dewasa ini mencuat setelah Lisa menggugah serangkaian bukti ke media sosial yang menunjukkan adanya hubungan di antara keduanya di masa lalu. Ia mengaku telah memiliki seorang anak dari hubungan tersebut, namun tidak mendapat nafkah maupun tanggung jawab dari RK. Dari Bandung, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Makassar menangkap seorang aparatur sipil negara yang merupakan pelaku pelecehan seksual, di mana salah satunya seorang komika. Polisi menangkap pelaku SD, seorang ahli agama di sebuah masjid Kota Makassar. Pelaku juga merupakan pegawai negeri sipil. Dalam penyelidikan polisi, tersangka sudah mengakui telah melecehkan 16 orang santrinya sejak 2004 lalu. Polisi masih mencari kemungkinan adanya korban lain, termasuk seorang komika Bandung, EP, untuk diperiksa penyidik Polrestabes Makassar. Komika EP menceritakan pengalaman pahitnya di akun Instagram pribadinya menjadi korban kekerasan seksual di masa lalu saat berusia remaja. Predator anak ini melakukan aksi bejatnya dengan modus ingin mengetahui apakah santrinya sudah akil balik atau belum. Pelaku meminta para korban untuk berjanji tidak melapor ke orang lain. Dugaannya ada lebih dari 10 orang, nanti masih kita cari korbannya, dan ini sudah menangkap 1 orang tersangka. Nah, tersangka ini sudah mengakui dia mencari sekitar 16 orang.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft dan Gates Foundation, Bill Gates, di Istana Merdeka Jakarta. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.